Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Divisi Pendidikan FK Trisakti Angkatan 2013. Oke, kita ke bahasan selanjutnya mengenai konsep homeostasis. Kali ini kita akan membahas pengertian dari homeostasis itu sendiri. Oke, di sini ada gambar sel, ya, sel di mana dia dibatasi oleh suatu namanya lipid bilayer, fosfolipid bilayer. Oke, di dalam fosfolipid itu disebut ICF di situ, itu kepanjangannya adalah intracellular fluid atau dalam bahasa Indonesianya adalah cairan intraseluler. Kemudian di bagian luarnya ada ECF di situ, extracellular fluid, atau dalam bahasa Indonesianya adalah cairan ekstraseluler. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai apa itu CIS ya, cairan intraseluler, dan CES, cairan ekstraseluler. Kemarin kita sudah sepakat bahwa CES ini termasuk bagian dari lingkungan internal. Lingkungan internal kan ada plasma, ada CES. Ya, plasma kemarin apa? Plasma itu adalah komponen cairan daripada penyusun darah. Oke. Nah, lingkungan internal ini komposisinya itu harus cocok untuk bertahan hidup bagi sel, sehingga sel-sel tersebut dapat hidup dan berfungsi dengan baik. Kata kuncinya di situ. Jadi komposisinya itu harus kompatibel dengan sel, sehingga dapat menunjang kehidupan sel tersebut. Oke, komposisinya dari cairan ekstraseluler ini atau lingkungan internal ini ada dua komponen utama, yaitu kimiawi dan fisik. Oke. Dan komponen ini dijaga agar dijaga dalam batasan yang sempit. Jadi komposisi lingkungan internal itu terjaga dalam batasan yang sempit. Ya, jadi dia nggak boleh kecampur oleh pirogen eksogen terutama ya, dan dia tidak boleh terkontaminasi oleh bakteri atau mikroorganisme lain, karena nanti akan terjadi suatu reaksi pertahanan tubuh. Jadi dia harus benar-benar steril dari material-material asing, ya, benar-benar steril, dan dia harus berisi komponen-komponen yang menunjang kehidupan. Yang kemarin kita sudah bahas, yaitu diantaranya adalah nutrisi dan oksigen. Oke. Nutrisi dan oksigen ini harus lebih banyak, maksudnya lebih diutamakan, dan dia harus selalu diperbaharui, karena nutrisi dan oksigen ini kalau tidak diperbaharui, dia kadarnya semakin menurun dan semakin habis, sehingga sel mungkin tidak akan dapat berfungsi dengan baik atau menjalani kehidupannya dengan baik bila kekurangan zat-zat ini. Nah, kemarin nutrisi diambil oleh sistem pencernaan, yaitu organ usus. Terutama paling banyak ngambil nutrisi di situ. Walaupun bagian sistem pencernaan yang lain mungkin ada turut serta dalam mengambil zat-zat nutrisi lain ya. Kita tahu nutrisi itu nggak cuma makronutrien ya. Nutrisi itu ada dua, makro dan mikronutrien. Makronutrien yang kita kenal kemarin ada karbohidrat, lemak, protein ya. Dan karbohidrat, lemak, protein ya, kalau nggak salah itu ya. Karbohidrat, lemak, protein ya. Oke, kalau mikronutrien itu seperti mineral, kayak zat besi, kalsium, magnesium ya. Oke, itu nutrisi diambil oleh usus.
ya, organ usus. Dan kemudian untuk oksigen sendiri itu diambil organ yang bertugas adalah sistem respirasi. Organ yang bertugas adalah organ paru. Oke. Jadi oksigen diambil dari paru, nutrisi diambil oleh usus, lalu didistribusikanlah dua zat ini melalui plasma darah, di mana jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga nutrisi-nutrisi ini tersalurkan ke seluruh pelosok bagian tubuh mikroorganisme tersebut. Tersalurkan ke seluruh pelosok organisme tersebut, bukan mikroorganisme ya. Organisme tersebut, dalam hal ini adalah manusia. Karena pembuluh darah itu dia bercabang-cabang sangat ekstensif untuk mencapai bagian-bagian tubuh manusia, seluruh tubuh manusia. Dan agar dapat terdistribusi dengan baik, maka pembuluh darah itu memiliki diameter yang berbeda dan digolongkan ke dalam pembuluh darah besar, pembuluh darah sedang, pembuluh darah kecil, arteriol, dan kapiler. Nah, yang paling kecil kapiler ini memiliki dinding pembuluh darah yang selapis, sangat tipis, dan diameternya kecil, hanya muat satu sel darah merah. Maksudnya dia panjang, cuman diameternya itu hampir sama dengan diameter sel darah merah. Agak lebih kecil sedikit karena fungsinya untuk memeras sel darah merah itu, sehingga oksigen dapat keluar dari sel darah merah tersebut. Ya, dia melewati, ibarat kita masuk ke gang sempit, ya itulah kapiler. Sel darah merahnya kita masuk ke dalam gang sempit. Nah, akhirnya dari kapiler tersebut, nutrisi dan oksigen ini karena dindingnya yang tipis ya, kapiler, dia bisa berdifusi dari kolom kapiler pindah ke cairan interstisial, atau yang kita sebut itu tadi ECF. Tapi ECF itu ada dua ya sebenarnya, cairan interstisial sama cairan plasma. Kita lebih fokus di cairan interstisial sekarang. Cairan interstisial kan kemarin kita udah bahas ya, dia yang merendam sel, di mana sel itu mengambil nutrisi seperti amoeba tapi berbeda ya. Ya, layaknya amoeba gitu. Nah, jadi sel itu ngambil nutrisi di sekelilingnya di cairan interstisial tersebut. Jadi ketika konsentrasi nutrisi dan oksigen di dalam cairan interstisial itu mulai turun, dan cairan plasma itu memiliki konsentrasi nutrisi oksigen yang baru lebih banyak, nah itu nanti akan terjadi gradien konsentrasi. Ada perbedaan konsentrasi antara kadar nutrisi dan oksigen di plasma, dalam hal ini di kolom kapiler, pembuluh kapiler, itu akan lebih tinggi daripada nutrisi dan oksigen, kadar nutrisi dan oksigen di cairan interstisial. Kenapa bisa lebih terjadi perbedaan? Karena nutrisi dan oksigen di cairan interstisial ini habis dipakai oleh sel, sehingga jumlahnya berkurang, dan jumlah yang menggantikannya itu dari usus dan paru tadi lebih banyak daripada interstisial. Karena ada perbedaan gradien konsentrasi, maka mengikuti kaidah fisika, di mana material itu berpindah dari konsentrasi yang padat ke konsentrasi yang rendah. Gitu ya. Mungkin pernah teman-teman mungkin dulu waktu SMA pernah melakukan percobaan dengan cangkang telur yang bagian kerasnya itu dilarutkan oleh cuka, sehingga kita dapat kita akan bisa mengekstrak ya selaput semipermeable. Nah, selaput semipermeable ini sifatnya sama seperti dinding kapiler tersebut. Ketika kantung itu
isi cairan gula ya waktu itu, lalu dicelupkan ke dalam bejana berisi air, di mana konsentrasi air tersebut sangat rendah akan glukosa, maka glukosa yang pekat tadi akan pindah keluar dari kantung telur yang kita bikin tadi, selaput itu. Dia akan keluar masuk ke air. Ini menjelaskan bahwa ini adalah perbedaan osmotik ya, namanya ini tekanan osmotik. Jadi ketika suatu cairan dipisahkan oleh kompartemen, di mana kompartemen ini dibentuk oleh dinding semipermeabel, yang maksudnya semipermeabel itu dapat ditembus, itu akan terjadi suatu gerakan perpindahan material gitu ya. Jadi glukosa yang pekat tadi akan berpindah ke air, cairan glukosa yang pekat tadi akan berpindah ke air yang rendah glukosanya, kadar glukosanya atau osmotiknya lebih rendah, akan menembus si selaput telur itu ya. Jadi begitu. Jadi karena ada perbedaan gradien konsentrasi atau perbedaan tekanan osmotik antara di dalam kompartemen selaput cangkang telur tadi dengan yang bejana air tersebut, sehingga terjadilah perpindahan karena memang sifatnya begitu. Sifat alamiah itu akan terjadi bahwa material itu akan berpindah dari konsentrasi yang pekat menuju ke konsentrasi yang lebih encer. Sampai kapan? Ini akan terjadi terus sampai ketika konsentrasinya sama antara di dalam kompartemen tadi dan di dalam bejana air tersebut. Kalau konsentrasinya sudah sama, itu tidak akan terjadi perpindahan lagi. Oke, sampai sini udah paham. Itu namanya adalah kalau di fisiologi itu tekanan yang membuat menarik material dari atau menarik air. Sebenarnya ini masalah air dan material sebenarnya. Material yang terlarut di dalam air tersebut. Nah, itu nanti akan masuk dalam tekanan onkotik namanya. Jadi tekanan onkotik itu adalah untuk air. Tapi kalau osmotik itu untuk material. Ya intinya begitulah. Mungkin sampai sini paham dulu. Oke. Jadi kita lihat ya siapa yang berpindah, air atau materi terlarutnya. Kalau air yang berpindah, ini namanya onkotik osmotik gitu. Ya, intinya begitu. Tapi kalau materi yang berpindah itu namanya konsentrasi zat itu konsentrasi zat itu akan berpindah, ya itu sebenarnya yang berpindah sebenarnya air ya, Tapi nggak menutup kemungkinan untuk material bisa berpindah juga sih. Karena tergantung dari permeabilitas dari dinding pembuluh darah kapiler tersebut. Tapi intinya di sini saya mau menekankan bahwa material itu bisa berpindah dari konsentrasi yang pekat ke konsentrasi yang lebih encer, dan ini akan terjadi sampai mereka menyamakan kedua konsentrasinya, sampai kedua konsentrasi antara yang pekat dan encer tadi jadi sama gitu, baru perpindahan material tersebut berhenti ya. Oke. Nah, itu nutrisi dan oksigen yang ada di cairan interstisial ya. Cairan interstisial itu akan semakin menurun karena dipakai oleh sel. Ya, kadarnya akan menurun. Sehingga ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan gradien konsentrasi antara kadar nutrisi oksigen di cairan interstisial dan di cairan plasma, di mana nutrisi dan oksigen di cairan plasma ini selalu diperbarui. Jadi kadarnya selalu
selalu begitu, maksudnya selalu diperbarui. Nah, sehingga kadar yang di plasma, nutrisi dan oksigen yang di plasma lebih tinggi daripada kadar yang nutrisi dan oksigen yang di interstisial, sehingga terjadi perpindahan antara konsentrasi yang pekat dalam hal ini plasma ke konsentrasi yang lebih rendah dalam hal ini interstisial. Nah, oke. Nah, ketika nutrisi dan oksigen sudah mencapai keadaan yang seimbang, keadaan yang sama, jumlah yang sama antara di plasma dan di interstisial, itu perpindahan akan berhenti dengan sendirinya. Nah, nutrisi dan oksigen kemudian diutilisasi atau dipakai oleh sel, ya, dengan cara itu. Sel akan mengambil zat tersebut, nutrisi dan oksigen. Ada bisa melalui difusi aktif, difusi pasif. Ada juga bisa melalui yaitu difusi aktif dan pasif. Kalau yang aktif itu bisa dari kanal ATP, ya banyak sekali, nanti kita akan pelajari. Dan bisa pasif itu dia dengan menembus begitu saja. Tapi itu biasanya sedikit ya jumlahnya kalau yang bisa nembus langsung. Tapi yang paling sering dalam jumlah yang paling besar, mayoritas dia melalui kanal-kanal. Begitu. Nah, dia masuk ke dalam sel. Oke, kemudian nutrisi dan oksigen ini di dalam sel diproses. Ada namanya respirasi seluler namanya. Ada yang anaerob dan aerob. Ya. Nah, respirasi seluler ini tujuannya adalah menghasilkan ATP. Dan dia menggunakan salah satu contoh nutrisi sebagai produk awalnya. Jadi dia memakai glukosa dalam hal ini, memakai glukosa dan dilakukan semacam reaksi reduksi oksidasi, ya. Dan awalnya anaerob, kemudian masuk ke aerob. Yang anaerob ini disebut glikolisis, namanya pemecahan ya. Kalau dalam bahasa kitanya yang enak itu adalah pemecahan gula, glikolisis. Nah, itu terjadi secara aerob. Oke. Lalu pirufat ya, hasil akhirnya awalnya glukosa nutrisi jadi pirufat. Pirufat ini dilanjutkan di rantai fosforilasi. Di siklus Krebs nanti dapat ATP ini dan elektron NADP. Nah, itu nanti bisa dijelaskan ya nanti ada. Dan intinya selanjutnya masuk ke fosforilasi. Rantai fosforilasi di mana dia menggunakan oksigen tadi. Oke. Nah, dari proses-proses tersebut, ini kalau bahasa sederhananya adalah sel tubuh kita memasak makanan menjadi suatu energi. Makanannya tadi glukosa, energinya ATP. Itu yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari oleh si sel tersebut. Nah, yang diinginkan adalah ATP, tapi ada nggak hasil samping? Ada, sisa metabolitnya ada. Nah, di sini saya lupa. Mungkin kita karena nggak ada gambarnya, nanti mungkin di pembahasan nanti di daerah pencernaan mungkin kita bisa lebih paham lagi ya untuk siklus biokimiawinya. Intinya pemecahan gula tadi, pemecahan nutrisi tadi menggunakan oksigen ya, menghasilkan ATP, mengeluarkan ATP ini kan untuk kehidupan selnya, mengeluarkan sisa metabolit lain dan karbon dioksida. Di mana sisa metabolit lain dan karbon dioksida ini dikeluarkan ke cairan interstisial. Oke. Sisa metabolit dan karbon dioksida ini adalah zat limbah. Jadi dia tidak boleh mencapai kadar yang berbahaya atau kadar toksik, kadar beracun. Gimana caranya? Ya dia harus dibuang. Sama, kaidahnya sama. Kaidahnya sama seperti nutrisi dan oksigen tadi. Cuman bedanya arahnya berbeda. Kalau nutrisi dan oksigen dari plasma ke interstisial, ini kebalik. Interstisial ke plasma. Nah, setelah dia sampai di plasma,
Ini sama ya, ada perbedaan gradien tadi ya, gradien konsentrasi, sehingga sisa metabolit dan karbon dioksida bisa masuk ke dalam plasma darah. Kemudian karbon dioksida diikat oleh sel darah merah, oleh Hb ya, hemoglobin, dan sisa-sisa metabolit seperti ureum ya, terus banyak yang lainnya bisa difiltrasi oleh ginjal dan dibuang. H+, asam, kelebihan basa, gitu. Nah, jadi sama kaidahnya, sama yang kayak tadi. Jadi sisa metabolit dan karbon dioksida tadi masuk ke dalam aliran plasma, masuk aliran darah, lalu sampai ke paru untuk karbon dioksida dikeluarkan, dihembuskan, dan kalau yang sisa metabolit lain difiltrasi di ginjal, dibuang ke dalam urin. Oke. Oke. Ya, itulah tadilah ibaratnya itu gambaran homeostasis kita. Seperti itu. Jadi bagaimana nutrisi dan oksigen harus selalu tersedia di dalam interstisial supaya sel hidup, dan sisa-sisa limbah sampah itu harus bisa terbuang supaya tidak mencapai kadar yang toksik ya, sehingga sel bisa hidup. Makanya kalau orang sudah nggak punya ginjal, dia harus hemodialisa, ya kan? Dia mungkin bisa hidup untuk berapa bulan, tapi kalau parunya yang gagal itu sudah repot. Oksigen nggak bisa masuk, karbon dioksida nggak bisa keluar. Nah, itu lebih repot lagi ya. Nah, itulah peran sel ya, sel-sel tubuh kita dalam hal ini membentuk suatu sistem tubuh, yang kemudian sistem tubuh itu bekerja antara satu dan lain sama dengan lain ya, bekerja sama untuk membuat kondisi lingkungan internal ini tetap terjaga dalam batasan yang sempit. Itulah maksudnya. Jadi sel bekerja dalam sistem tubuh, dalam sistem tubuh misalnya paru, jantung ya, sirkulasi ya, pernapasan, sirkulasi, perkemihan, mereka bekerja sebenarnya untuk mempertahankan diri mereka. Oke. Sel membentuk sistem kayak pernapasan, sirkulasi, dan perkemihan. Dia bekerja sesuai fungsinya menurut sistem itu untuk supaya intinya apa? Intinya mereka bekerja untuk membuat lingkungan internal itu baik untuk keberlangsungan hidup sel itu tadi. Jadi sel bekerja dalam bentuk sistem sesuai fungsinya masing-masing, lalu dia mempertahankan homeostasis yang tujuannya adalah untuk mempertahankan lingkungan internal supaya bisa kompatibel, cocok untuk sel supaya dapat hidup. Jadi sel bekerja untuk sel sendiri. Jadi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Intinya begitu. Oke? Nah, yang itu tadi masalah nutrisi, karbon, gas-gas yang diperlukan dan tidak diperlukan, dan sisa metabolit. Sistem tubuh kita sudah ada yang ngatur. Ya. Dan kemudian itu dari segi kimiawi. Kalau dari segi fisikawinya itu ada suhu tubuh kita harus dijaga di 37 derajat Celcius. Tapi sekarang kayaknya lebih turun ya. Gua nggak tahu yang konsensusnya suhu normal terbaru itu berapa, belum update. Setahu gue sih 37 ya. Tapi ya coba kalian browsing lagi yang terbaru tuh berapa sih? 36 tuh rata-rata gua kalau ketemu di pasien tuh 36 gitu, 36,7, 36,4 itu considered normal gitu. Tapi 37 kalau anak-anak sudah demam sih. Kita ngomong dewasa ya. Coba dicari lagi suhu normal manusia itu berapa ya, yang terupdate. Ini maaf gue kurang update nih. Nah, itu kalau suhu dijaga di satu titik yang sama. Di satu titik itu mungkin 36,4 ya. Itu gue di praktek ya, gue datang, gue ngeliat sendiri ya segitu. Biasanya kalau gue ukur 36,4 rata-rata begitu. Nah, itu di situ. Normal. Dan pH. Nah, ini pH ini peran paru dan ginjal. Nanti kita akan belajar keseimbangan asam basa. Jadi ini harus dijaga supaya tubuh kita ini nggak terlalu asam, nggak terlalu basah.
begitu. Enggak ya, karena pada keadaan tertentu tubuh kita akan terlalu asam, keadaan terlalu basah itu ada. Jadi sistem tubuh kita, terutama sistem pernafasan dan berkemih akan mengatur supaya angkanya tetap di situ, 7 sampai 7,4, sedikit basah, tapi nggak netral juga ya. Nah, itu yang kita obrolin tadi, menjaga komposisi lingkungan internal dalam batasan yang sempit, dalam hal ini nutrisi oksigen, sisa metabolit, karbon dioksida. Jadi kalau dalam bentuk faktor faktor homeostasis itu oksigen itu saturasi karbon dioksida dalam dalam range yang normal gitu ya. Terus ureum, kreatinin dalam range yang normal. Terus lalu sisa metabolit tadi ya, ureum, kreatinin, terus saturasi oksigen, saturasi karbon dioksida. Mungkin kalau nutrisi itu jarang ya diukur, mungkin ya kadar gula dalam darah. Karena kalau di bawah normal tuh bisa hipoglikemia, orang bisa pingsan. Ya itulah intinya, nutrisi glukosa ya. Oke, kita lebih kepikiran itu karena dia paling cepat dipakai gitu daripada asam lemak sama protein jarang banget. Nomor satu gula dulu. Ya itu ready, siap dimasak cepet gitu, instan gitu ya. Kalau kalau asam lemak sama protein tuh nanti dia. Kalau memang gula benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi dalam hal ini kalau kita ngomongin nutrisi dalam lingkup yang akut ya, segera itu ya gula. Jadi gimana tubuh ini menjaga kadar gula, saturasi oksigen, saturasi karbon dioksida, terus kadar ureum, kadar kreatinin, suhu tubuh, pH tubuh, itu semua itu namanya faktor homeostasis. Bagaimana tubuh itu menjaga faktor-faktor homeostasis tadi dalam batasan yang normal ya, normal yang sempit, yang disebut homeostasis. Itulah homeostasis. Jadi usaha sistem tubuh kita untuk menjaga faktor-faktor homeostasis tadi dalam range yang normal. Sehingga apa? Menciptakan lingkungan internal yang kompatibel dengan kehidupan sel. Oke. Nah, oke. Jadi usaha tubuh dalam menjaga lingkungan internal tetap relatif dalam tanda kutip stabil, relatif ya. Jadi dia bukan sesuatu yang mutlak atau rigid ya. Nggak kaku dia itu. Jadi makanya faktor homeostasis itu kadang-kadang bisa agak tinggi sedikit, agak rendah sedikit. Ada range namanya. Tapi tidak boleh kelewat jauh, tidak boleh kelewat ke bawah. Tidak kelewat ke atas, tidak boleh kelewat ke bawah gitu. Makanya kalau kalau kita periksa lab ada namanya nilai normal. Nilai normal nggak pernah yang, ya jarang lah kalau dibikin satu angka gitu, tapi dibikin range biasanya untuk yang seperti ini. Nah, jadi usaha tubuh dalam menjaga lingkungan internal tetap relatif stabil itu namanya homeostasis. Nah, kenapa kok nggak mutlak ya, relatif? Nah, itu nanti kita lihat ke penjelasan selanjutnya ya. Oke, ya paham di sini ya. Jadi udah tahu ya faktor-faktor homeostasis yang diregulasi, faktor regulasi homeostasis itu apa aja? Ya tadi ya, nutrisi dalam hal ini gula, saturasi oksigen, saturasi karbon dioksida, ureum, kreatinin, itu sisa-sisa metabolit, asam basa, ya pH dan suhu. Oke, nah ini yang sebenarnya gue udah jelasin tadi sebelumnya, bahwa sebenarnya sel membentuk sistem tubuh untuk menjaga homeostasis yang tujuannya untuk sel itu sendiri. Jadi ya ini baca doang sih sebenarnya. Homeostasis penting untuk keberlangsungan hidup setiap sel, dan setiap sel melalui fungsi spesifiknya merupakan bagian dari sistem tubuh untuk menjaga lingkungan internal tetap kompatibel untuk semua sel. Jadi homeostasis intinya apa sih? Cell is struggling for himself. Oke. Jadi bagaimana sel tersebut bertahan untuk dirinya sendiri dengan melakukan fungsi tadi. Fungsinya itu perwujudan dari sistem tubuh kita. Sel itu bekerja dalam bentuk sistem tubuh. Tujuannya untuk menjaga homeostasis
Nah, homeostasis ini untuk siapa? Ya, untuk sel itu sendiri supaya tetap hidup. Oke. Oke. Lingkungan internal harus dijaga relatif stabil. Ini yang kita mau bahas tadi ya. Relatif. Berarti apa? Berarti dia tidak absolut. Ya. Karena apa? Faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal itu terus-menerus mengancam untuk memindahkan keseimbangan daripada homeostasis. Makanya homeostasis itu nggak pernah satu titik gitu ya. Dia nggak pernah satu titik, tapi dia berbentuk range karena nanti sifatnya seperti kompensasi gitu. Ketika ini hal yang terlalu tinggi, nanti dikompensasi. Terlalu tinggi sedikit, bisa dikompensasi, dia masih masuk dalam range. Kalau misalnya dia sudah di luar range normal, berarti tubuh sudah tidak bisa kompensasi lagi. Tubuh sudah angkat tangan, wah ini terlalu berat, gue nggak bisa handle lagi. Sistem tubuh sudah tidak bisa menghandle lagi perubahan yang terjadi dalam tubuh. Kalau perubahan tersebut masih bisa dikompensasi oleh tubuh, maka perubahan tersebut masih considered normal. Makanya ada yang namanya range, tidak pernah di satu titik begitu. Ya, oke. Nah, jadi faktor pengganggu itu ada dua, bisa dari internal tubuh kita, bisa juga dari eksternal tubuh. Nah, kita akan bahas contohnya nanti. Nah, jadi faktor pengganggu itu berusaha menggeser keseimbangan homeostasis. Keseimbangan ini selama masih bisa distabilkan oleh sistem tubuh, dia masih perubahan-perubahan tersebut. Ya, misal faktor pengganggu ya, berusaha menggeser homeostasis nih. Homeostasis ini tergeser oleh faktor pengganggu tersebut. Tapi selama masih bisa distabilkan oleh sistem tubuh, perubahan tersebut masih considered normal gitu. Masih di dalam range. Bayangkan kalau range itu terlalu sempit hingga kita sebut rigid, absolut, itu perubahan sedikit sudah kacau kita. Sistem tubuh kepayahan pasti. Nah, untungnya dalam tubuh kita nggak seperti itu. Ada yang disebut perubahan sedikit yang masih bisa sedikit atau banyak, intinya masih bisa distabilkan oleh sistem tubuh, considered normal. Gitu. Jadi makanya ada namanya range, dan setiap manusia beda-beda, tiap ras beda-beda. Ada yang kuat tahan panas, ada yang kuat tahan dingin. Kayak orang di Alaska itu lebih kuat dingin. Beda sama orang mungkin di Arab Saudi karena dia gurun pasir ya. Kayak gitulah intinya. Oke. Dia mungkin lebih kuat panas daripada dingin ya. Nah, contoh pertama. Ini faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di sini adalah suhu lingkungan. Suhu lingkungan terlalu dingin. Sehingga suhu lingkungan yang dingin ini mempengaruhi suhu tubuh juga. Jadi suhu tubuh cenderung turun karena lingkungannya dingin. Bayangkan kalau kita kadal ya, yang bukan berdarah panas ya, nggak bisa ngontrol suhu sendiri. Kita kalau kena suhu lingkungan ikut dingin, mati gitu. Nggak? Setidaknya dia usaha dulu, mungkin cari tempat yang panas apa. Tapi kan nggak ada, mungkin sekelilingnya sudah dingin. Dijebak di dalam kulkas, mati dia. Nggak? Nah, makanya tuh, tapi dalam tubuh kita ada namanya sistem tubuh yang bekerja untuk mencegah supaya penurunan suhu dingin akibat suhu eksternal tadi, suhu tubuh yang turun ini akibat suhu eksternal tadi, supaya dijaga nggak terlalu turun, sehingga masih masuk range normal. Nah, itu sistem tubuh kita terlibat apa saja di situ. Di situ ada sirkulasi, di mana dia melakukan vasokonstriksi arterial perifer, sehingga panas yang cenderung dibawa oleh aliran darah itu akan bersirkulasi di core tubuh, nggak terlalu di perifer, sehingga tubuh kita tetap hangat. Intinya gitu. Terus pusat termoregulasi otak di talamus, ya hipotalamus, pusat termoregulasi otak, dia memerintahkan ya tadi vasokonstriksi. Dia mendeteksi nih dari serabut saraf reseptor, wah dingin nih suhunya nih luar gitu kan.
diproses, diterjemahkan di otak. Oh ya, ini pusat termoregulasi otak ya. Oh ya, ini dingin nih, kita harus panaskan tubuh kita supaya kita nggak mati kedinginan gitu ya. Akhirnya, yaudah kamu pembuluh darah, vasokonstriksi perifer, ya vasokonstriksi perifer, sehingga aliran tetap berputar di dalam core tubuh. Jadi suhu tidak cepat keluar dari tubuh. Kalau aliran darah banyak mengalir ke perifer, itu karena perifer itu dekat dengan kulit, itu gampang nguap keluar gitu loh, panas itu. Sehingga kalau bisa yang perifernya vasokonstriksi supaya di tengah tetap hangat. Oke. Lalu tubuh otak juga memerintahkan untuk otot-otot skelet berkontraksi. Karena kontraksi otot ini menghasilkan heat, panas gitu. Sampai sini paham ya? Jadi dengan cara vasokonstriksi perifer, konservasi panas dalam tubuh, dan kontraksi otot untuk menghasilkan panas, itu membantu agar suhu tubuh tetap tidak terlalu ngedrop karena suhu dingin lingkungan tadi. Ini namanya usaha tubuh dalam mempertahankan homeostasis, itu dia. Ini cerita kita tadi, homeostasis. Contoh, ini yang dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oke, paham ya? Suhu dingin lingkungan di luar berusaha menurunkan suhu tubuh kita, tapi sistem tubuh kita mempertahankan supaya turunnya tuh nggak terlalu drastis gitu loh. Jadi masih masuk di range normal. Jadi dengan cara itu vasokonstriksi, pusat termoregulasi otak memerintahkan macam-macam, dan kontraksi otot ritmik involunter menggigil ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh kedua yang dimana faktor pengganggunya ini berasal dari internal, dari dalam tubuh. Misalnya kita olahraga berlebih. Wah ya, kontraksi otot di mana-mana. Akhirnya apa? Kontraksi otot pasti memproduksi heat. Karena berlebihan, banyak heat yang dihasilkan. Banyak glukosa, lemak, semua dibakar karena olahraga tersebut, sehingga melepaskan energi berupa panas. Energi berupa panas ini dilepaskan oleh tubuh, sehingga tubuh cenderung panas. Suhu tubuh internal yang cenderung panas ini dideteksi lagi sama pusat termoregulasi di otak. Wah, ini terlalu panas tubuh ini, gitu kan. Akhirnya dia memerintahkan untuk kelenjar keringat mengeluarkan sekretnya. Jadi dia mengekskresikan keringat. Ya, mengekskresikan tujuannya apa? Untuk mendinginkan, karena air itu adalah medium pembawa suhu terbaik. Makanya kalau orang demam, kompres air dingin. Ya. Kompres air dingin. Ada yang bilang kompres air panas untuk membantu supaya dia cepat sampai ke termostatnya yang dia inginkan. Tapi mungkin itu masuk akal. Makanya orang kalau misalnya demam, dia pengen soto lah, dia pengen kompres panas ya, supaya tubuh dia mencapai ke termostat yang diinginkan. Itu nanti ada cerita, itu patologi sih. Tapi nanti bisa kita cerita tentang demam ya. Intinya gitu. Jadi ketika tubuh ini kepanasan, kalau ada air, yaitu keringat gitu ya, itu dia akan menyerap panas yang berlebih tadi. Makanya orang kalau habis olahraga berlebih, dia berkeringat, habis gitu dia rasanya pengen nyiram badannya pakai air, karena supaya panasnya cepat hilang. Karena kalau nggak hilang, dia bisa heat cramp. Heat cramp bisa dehidrasi, pingsan. Nah, itu repot ya. Heat stroke ya, heat cramp, heat stroke ya, apa itulah. Nanti kita pelajari. Oke. Jadi itu ya. Jadi ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Yang dari dalam ini contohnya ketika tubuh karena beraktivitas berlebih, jadi tubuh itu panas. Jadi tubuh menstabilkan suhu tubuhnya supaya berkeringat dengan cara berkeringat. Tapi kalau dari luar misalnya dingin, terus supaya dia nggak terlalu dingin, maka dia menggigil supaya panas. Jadi suhu tubuhnya nggak terlalu turun. Nah, itulah intinya gitu. Homeostasis, itu homeostasis namanya. Usaha tubuh dalam menjaga
tubuh dalam relatif stabil ya. Usaha sistem tubuh untuk menjaga tubuh tetap relatif stabil. Oke. Ya, itu tadi kita udah singgung sebelumnya, bukanlah suatu keadaan yang kaku dan presisi, akan tetapi suatu keadaan yang seimbang, dinamis. Ada dua kata di sini, seimbang, dinamis. Oke. Keadaan seimbang dinamis ini tujuannya adalah untuk meminimalisir perubahan dengan cara respon fisiologis kompensator tadi. Jadi homeostasis itu bukan yang kaku, bukan yang presisi, bukan yang rigid, tapi dia keadaan yang seimbang dinamis. Sehingga tujuannya adalah, kenapa sebut seimbang dinamis, karena tujuannya adalah untuk meminimalisir perubahan yang disebabkan faktor eksternal dan internal tadi dengan cara respon tubuh tadi, fisiologis kompensator. Nah, dinamis, apa maksudnya seimbang dinamis? Oke, dinamis itu adalah tidak berpatokan pada satu titik. Jadi faktor-faktor regulasi homeostasis itu bisa berubah-berubah tergantung keadaan. Gitu ya. Makanya orang yang di gunung sama orang yang di pantai itu beda saturasi oksigennya. Dan mungkin beda juga kadar Hb-nya dalam darahnya beda. Jadi tergantung siapa. Misalnya untuk ras mungkin beda. Yang paling mencolok itu ya kayaknya kayak orang di gunung sama orang di pantai ya, itu jumlah eritrositnya, jumlah Hb-nya mungkin akan berbeda karena orang yang di gunung akan butuh lebih banyak oksigen daripada orang pantai. Karena apa? Di ketinggian yang di gunung sana kadar oksigen tuh rendah. Tapi kalau di pantai kadar oksigen tinggi. Karena oksigen itu cenderung, karena ini masalah gravitasi. Gitu ya. Jadi oksigen cenderung lebih banyak availability-nya di dataran rendah daripada dataran tinggi. Makanya orang-orang yang tinggal di dataran tinggi bukan mungkin ya, itu ada penelitiannya ya. Jadi mereka membutuhkan oksigen lebih more starving of oxygen daripada orang pantai gitu. Jadi mereka lebih kelaparan banget masalah oksigen gitu loh. Jadi sel darahnya bisa banyak ya. Terus Hb-nya lebih banyak dan seterusnya. Jadi faktor-faktor regulasi homeostasis selalu berubah tergantung keadaannya. Jadi tidak pernah bisa fix satu antara orang Indonesia dengan orang lain, beda-beda. Ya. Asia, Eropa beda. Oke. Dan seimbang itu sehingga itu tidak melenceng jauh dari angka keseimbangan. Jadi angka keseimbangan dalamnya bentuknya range. Jadi ya mungkin dia ada namanya ambang atas, ambang bawah ya itu. Jadi dia nggak terlalu di tengah, bisa agak-agak ke atas sedikit, ada ke bawah sedikit. Jadi yang penting masih dalam range yang normal. Jadi dia berubah-berubah, tapi dia masih dalam range yang normal. Ini contoh kayak kita nyetir mobil lah ya. Mungkin teman-teman pernah kan nyetir mobil. Nah, di mana ketika lagi nyetir mobil di jalan tol nih, tol Trans Jawa nih, kan lurus aja tuh. Cuman kadang-kadang mobil tuh miring ke kanan, miring ke kiri gitu nggak? Ya kan? Nah, pasti kamu akan, supaya tubuh ini tetap mobil ini tetap di tengah, pasti kamu belokin sedikit setirnya, lakukan penyesuaian sedikit gitu ya. Ya kan? Penyesuaian sedikit sehingga dia tetap di tengah mobilnya. Intinya begitulah. Homeostasis itu seperti itu. Jadi dia akan berubah-berubah. Berubah ke kanan dikit, ke kiri dikit. Nah, tapi sistem tubuh itu berusaha menyeimbangkan di tengah gitu. Gitu. Ya. Nah, ketika perubahan tersebut terlalu drastis dan tidak bisa dikontrol, tubuh sudah berespon tapi masih belum bisa mencapai itu terjadi suatu keadaan yang disebut patofisiologis. Itu ya. Oke, udah paham sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang mekanisme kompensasi ya.
Mekanisme kompensasi itu yang tadi kompensasi kompensator tuh, yaitu bagian dari homeostasis ya. Jadi mekanisme kompensasi itu ada dua, ada yang segera, ada yang jangka panjang. Yang segera itu dia responnya singkat. Jadi sebenarnya exposure-nya ini mau internal mau eksternal itu bersifat singkat, exposure-nya, pajanannya dan tubuh merespon juga dengan cepat ya. Jadi exposure yang cukup cepat dan untuk dapat menggeser kurva keseimbangan itu direspon oleh tubuh dengan cepat. Itu segera namanya. Ya, contohnya kayak tadi ya, keringetan ya. Kalau kita berolahraga itu kan dalam hitungan berapa menit aja kita udah kayak panas banget badan ini ya. Ah, keluarlah keringat. Nah, itu cepat. Itu respon cepat tubuh. Kalau jangka panjang adalah exposure yang terus-menerus dan jangka panjang ya, yang dapat mengganggu homeostasis. Ya, mungkin orang penyakit kronis awal-awal tubuhnya masih kompensasi, tapi lama-lama udah nggak bisa kompensasi lagi. Sampailah di titik dimana gagal ginjal stadium akhir misalnya gitu. Nah, adanya pajanan yang bersifat jangka panjang ini membuat tubuh lebih efisien dalam merespon pajanan yang terus-menerus atau repetitif. Ya, itu jadi tubuh itu bisa beradaptasi sebenarnya kalau exposure-nya itu pelan dan bertahap. Itu tubuh bisa kompensasi, tapi dengan waktu yang cukup panjang. Ya contoh misalnya kamu tadinya orang pantai terus pindah ke gunung, ya mungkin kamu pelan-pelan, mungkin sehari nggak enak, 2 hari 3 hari, tapi lama-lama udah enak. Nanti sebulan sudah kayak orang gunung gitu ya. Jadi tubuh kita beradaptasi namanya. Jadi respon sistem tubuh dari exposure yang bersifat jangka panjang itu namanya adaptasi. Kalau yang segera ya respon cepat. Nah, contoh kegiatan yang memiliki dua hal tersebut, yaitu mekanisme kompensasi segera dan jangka panjang ini adalah olahraga. Kalau olahraga yang kamu lakukan dalam sehari itu respon cepatnya apa? Berkeringat. Ya enggak? Oke. Tapi kalau respon jangka panjangnya berat badanmu turun. Kalau kamu rutin dan repetitif berat badan turun. Kapasitas vital paru nambah, ya kan? Dan macam-macam. Ya. Otot kamu terbentuk gitu ya. Jadi ototnya lebih kencang, badan kurus, lama-lama kurus gitu ya. Itulah maksudnya mekanisme tubuh terhadap exposure segera dan jangka panjang. Jangka panjang ini termasuk repetitif dan mungkin dia terus menerus dalam waktu yang panjang, atau dia sebentar-sebentar tapi repetitif berulang-ulang tuh bisa juga dalam waktu yang panjang juga ya. Oke, kita sudah selesai masalah pembahasan homeostasis. Itu dulu untuk menjalani homeostasis, sambil dikaitkan lagi sama materi sebelumnya tentang lingkungan sel ya. Mungkin moga-moga tambah paham masalah lingkungan sel. Kalau misalnya mau ada ditanya-tanya, tulis aja di komen. Tanya, Mas, aku masih bro, gue masih nggak ngerti nih maksud lo apa gitu ya. Yang ini apa, tanya aja. Insya Allah kalau gue bisa jawab, gue jawab ya. Oke, terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum tahu channel Divisi Pendidikan FK Trisakti tahun 2013, itu angkatan gue 2013, mungkin bisa search di YouTube ya. Search di YouTube, di situ divisi Pendidikan FK Trisakti. Oke. Nah, itu dia channel angkatan gue, Divisi Pendidikan. Nah, di situ gambarnya yang itu tulisannya itu subscribe.
udah di-subscribe, bunyiin loncengnya biar tahu update terbaru video-video dari channel kami ya. Oke.